Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah pinjamkan kepada kita sehingga kita sudah berada pada malam ke-24 Ramadan. Semoga rahmat, hidayah dan inayah senantiasa tercurah kepada kita sehingga kita istiqamah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sampai kita menghempuskan nafas dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan penghabisan yang baik. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita menjadi sebab Allah turunkan rahmatnya dan para malaikat mendoakan kita, dan sebagai sebab kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Sebagaimana tema yang diamanahkan panitia kepada saya, memperbaiki hubungan sesama di bulan suci Ramadan. Salah satu hikmah dan tujuan kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan lamanya di bulan suci Ramadan adalah supaya kita merasakan yang namanya lapar dan dahaga, supaya kita mengetahui bagaimana susah dan lemahnya kondisi tubuh kita jika tidak makan dan minum seharian, sehingga kita merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kebetulan berada hidup di bawah garis kemiskinan. Hal itulah yang membuka hati dan pikiran kita untuk membantu dan menolong sesama, dan mendorong kita untuk berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Makanya di bulan suci Ramadan kita dianjurkan memberikan buka puasa, dan tentu lebih afdal atau utama kalau yang kita berikan buka puasa itu adalah orang-orang yang kurang mampu. Begitu mulianya kalau kita memberikan buka puasa, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara fihi sha'iman," barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu maghfurun lisunubi, maka akan menjadi penggugur dari dosa-dosanya, wa itqun rakabatin minan nar, dan akan menjadi pembebasan dirinya dari api neraka, wa kana lahu ajruhu mislu ajrihi min ghairi ayyan kasamin ajri salika syai', dan akan mendapatkan pahala
seperti pahala orang yang berbuka puasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berbuka puasa tersebut. Artinya, jika di antara orang yang berbuka puasa kebetulan hari itu dia telah membaca Al-Quran 5 juz, maka pahala bacaan Al-Quran 5 juznya kita juga dapatkan. Kalau kebetulan di antara yang berbuka puasa ada yang bangun malam salat tahajud, maka pahala salat tahajudnya kita pun dapatkan. Kalau kebetulan di antara orang yang berbuka puasa ada yang hari itu telah menyumbang 500.000 atau 1 juta, maka pahala sumbangannya 500.000 atau 1 juta kita juga dapatkan. Begitu mulianya kalau kita memberikan buka puasa di bulan suci Ramadan. Begitu juga di akhir bulan suci Ramadan kita diwajibkan membayar zakat fitrah, dan ini adalah satu paket dengan puasa Ramadan, sehingga Rasulullah mengatakan saumu sahru Ramadan mu'allikun bainas samai wal ard la yurfa illa bi zakatil fitri. Puasa selama 1 bulan lamanya di bulan suci Ramadan, itu pahalanya tergantung antara langit dan bumi. La yurfa, tidak diangkat, tidak diterima illa bi zakatil fitri, sampai kita telah membayar zakat fitrah. Itulah sebabnya kalau Idul Fitri itu disunnahkan agak lambat kita salat, karena menunggu atau memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai ada yang lupa membayar zakat fitrahnya, supaya bisa membayar secepatnya. Apa gunanya kita membayar zakat fitrah? Supaya kita saling berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu, supaya di hari Lebaran tidak ada orang yang tidak makan. Semua orang merasa senang dan bahagia, terutama orang-orang yang tidak mampu, karena mendapatkan bahagian daripada yang namanya zakat fitrah. Makanya prioritas utama yang harus diberikan zakat, apakah itu zakat mal atau zakat fitrah, adalah lil fuqara'i wal masakin, orang fakir, orang miskin. Dan ini disebutkan Allah dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Artinya bahwa zakat itu, apakah zakat mal atau zakat fitrah, yang paling diprioritaskan adalah lil fuqara, orang-orang fakir dan orang miskin. Nanti selanjutnya itu wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqad wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tapi yang lebih utamakan itu dulu al fuqara wal masakin. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih rahimakumullah. Puasa Ramadan adalah hablum minallah, menjaga hubungan vertikal dengan Allah. Dan zakat fitrah itu adalah hablum minan nas, menjaga hubungan horizontal dengan sesama. Dan ini adalah 2 kunci keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kuncinya adalah hablum minallah wa hablum minan nas, sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 112, duribat alaihimuz zillah aina ma zukifu, mereka diliputi kehinaan, batuanna pasti matunako, pasti mariawako, pasti masessaku, aina ma zukifu, dimanapun kamu berada dan apapun statusmu, illa bihablim minallah wa hablin minan nas, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah dan menjaga perjanjian dengan sesama manusia. Inilah kunci keselamatan, hablum minallah wa hablum minan nas. Makanya suatu ketika Rasulullah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah,
inna fulanata tazkuru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Bagaimanakah pendapatmu tentang seorang perempuan yang terkenal karena banyaknya salatnya, terkenal karena banyaknya sedekahnya, terkenal karena banyaknya puasanya? Gaira annaha tusi jaraha bilisaniha. Cuma satu kekurangannya ya Rasulullah, perempuan tersebut suka menyakiti perasaan para tetangganya. Dengan spontan Rasulullah menjawab, hiya finnar. Perempuan itu adalah tempatnya di neraka, la khaira fiha. Tidak ada kebaikan baginya. Bayangkan, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa bagaimanapun bagusnya hubungan kita kepada Allah, bagaimanapun banyaknya salat kita, puasa kita, sedekah kita, kalau tidak bagus hubungan kita kepada sesama, apalagi kepada tetangga, maka tidak ada artinya ibadah itu bagi kita. Kemudian datang lagi seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna fulanata tazkuru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada juga seorang perempuan terkenal karena sedikit salatnya, dia hanya salat 5 waktu saja. Terkenal karena sedikit puasanya, dia hanya puasa di bulan suci Ramadan saja. Terkenal karena sedikit sedekahnya, wa innaha tasaddaqat bil aswaril minal aqid. Bahkan dia hanya bersedekah hanya sepotong roti keju, sedikit sekali sedekahnya. Wala tuzi jiranaha, tetapi kelebihannya dia tidak pernah menyakiti perasaan para tetangganya. Dengan spontan Rasulullah menjawab, hiya fil jannah. Perempuan tersebut adalah penghuni surga. Inilah pentingnya, inilah keutamaannya apabila kita mampu menjaga hablum minallah wa hablum minan nas. Suatu ketika juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seorang sahabat. Sahabat tersebut bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin iza amiltu bihi dakhaltul jannah. Tunjukkanlah kepadaku suatu amal, jika saya kerjakan amal itu, maka amal itu akan memasukkanku ke dalam surga. Faqal, maka Rasulullah menjawab, kun muhsinan, jadilah engkau orang yang baik. Jadikanlah dirimu orang yang baik. Sehingga sahabat itu bertanya lagi, ya Rasulullah, kaifa a'lamu anni muhsin? Bagaimana saya mengetahui bahwa diri saya ini adalah orang yang baik? Faqal, maka Rasulullah menjawab, sal jiranaka, bertanyalah kepada para tetanggamu, kutahu mana apa sulafa bali bolamu. Ingkalu innaka mussinun fa anta mussin. Jika para tetangga-tetanggamu itu menyatakan engkau adalah orang yang baik, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang baik. Wa in qalu innaka musiun fa anta musi. Tapi jika para tetanggamu mengatakan engkau adalah orang yang buruk, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang buruk. Karena tetangga itu adalah keluarga dekat kita dan saksi paling dekat terhadap kehidupan diri kita. Antum suhadau fil ar, kalian adalah saksi-saksi Allah di dunia. Makanya berusahalah membina hubungan yang baik kepada sesama, terutama para tetangga. Makanya Rasulullah berpesan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah berbuat baik kepada para tetangganya. Kenapa? Karena tetangga itu adalah keluarga dekat kita, sehingga menjadi ciri-ciri orang yang beriman. Tanda-tanda bahwa orang beriman itu adalah orang yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan para tetangganya. Karena walaupun bagaimana banyaknya keluarga kita, bagaimana banyaknya saudara kita, sepupu kita, kalau mereka jauh dari kita, tentu yang paling cepat membantu dan menolong kita apabila kita ditimpa musibah adalah para tetangga. Nega kaware mana mariolo bantu kita narekonakan naki musibah sangadin bali bolata. Tidak ada yang paling banyak membantu apabila kita punya hajatan kecuali para tetangga. Tidak ada yang paling cepat melihat dan menjenguk kita apabila kita sakit kecuali tetangga. Yana tu sahabat
biasa na fuada tomato riola makedi muamalla mabelai munita makku bali bolai 10 pappidecen na tolengi seddi pappijak na bali bolai ilap biragompi bali bolai pa seddi bali bola ipat diri atin na isolangi nyawana lebih malu podosana daripada 10 tolaing ipat diri atin na jarga isolangi nyawana. Ini bicara agama. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah 3 kali. Rasulullah mengatakan wallahi la yu'minu, demi Allah tidak dianggap beriman. Wallahi la yu'minu, tidak dianggap beriman. Demi Allah tidak dianggap beriman. Allazi la ya'manu jarahu bawaikahu, yaitu orang-orang yang tetangganya merasa tidak aman. Dena tanah bali bulana, dena menyapa pinat dina bali bulana karena gangguannya. Jadi hati-hati kepada tetangga. Ya. Makanya pesan terakhir Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah berpesan, wala tahassasu, janganlah kalian suka mendengar rahasia orang, karena orang yang suka mencampuri urusan orang lain, dia tidak akan mampu mendapatkan ketenangan dan ketenteraman hidup. Wala tajassasu, janganlah kamu suka mencari-cari keburukan orang lain. Jangan sampai orang tersebut lebih baik dari kita. Dan terkadang kalau kita sibuk mencari-cari keburukan orang, terkadang kita melupakan diri kita sendiri. Padahal Rasulullah mengatakan, tuba liman sagala aibahu min aibi akhihi, beruntunglah orang yang selalu mencari-cari keburukannya lalu dia berusaha memperbaikinya, daripada sibuk mencari-cari keburukan orang lain dan melupakan keburukan dirinya. Sehingga biasa tu narampe tomatoy makne kama-kama mati yolo bolana tahu manassanita tapi tedo lopo mittani mati yolo bolana denita. Ini berhati-hati Pak. Dan ghibah ini luar biasa dosanya Pak. Apabila kita suka mencari-cari keburukan orang lain dan menceritakan kejelekan orang lain, itu lebih besar dosanya daripada zina. Itu akan menghapus amal-amal ibadah kita, bahkan akan menjadi tersiksa nanti pada saat kita sakaratul maut. Nas'uruhi inda mautihi syadidah. Orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain akan sangat tersiksa pada saat dicabut nyawanya. Istadda alaihi anhu asabal qabri, dan mendapatkan siksaan yang sangat berat di dalam kuburnya. Makanya Rasulullah berpesan, iyyakun wal ghibah, jauhilah kalian daripada sifat ghibah. Kenapa? Mamata taiban minal ghibah fahuwa akhiru man dakhala al jannah. Karena barang siapa yang sempat bertobat dari sifat ghibah, maka dia adalah orang yang terakhir masuk surga. Wa mamata musirran 'alaiha fahuwa awwalu man dakhala an-nar. Tapi barang siapa yang mati dan senantiasa menggibah, maka dia adalah orang yang pertama-tama dilemparkan masuk ke dalam neraka. Dan terakhir pesan Rasulullah, wala tahazadu wala tadabaru wala tabagadu. Janganlah kalian saling iri dan dengki kepada sesama. Janganlah saling membelakangi, janganlah saling membenci, karena al-jama'ah barakatun wal firqa azab. Persatuan itu mendatangkan keberkahan dan perpecahan itu mendatangkan siksaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.